Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Polrestabes Semarang masih terus mendalami dugaan perundungan yang mengakibatkan mahasiswi kedokteran Undip bunuh diri. Selain mengecek rekaman CCTV di rumah indekos korban, polisi juga berencana memeriksa rekan kerja korban pekan depan. Kematian dokter muda Aulia Risma yang tengah mengambil pendidikan spesialis di Universitas Diponegoro menimbulkan dugaan adanya perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Pasalnya dari hasil olah TKP, polisi menemukan suntikan, obat anestesi, dan sejumlah catatan curhatan korban soal beban pendidikan yang ia alami. Di mana ada beberapa temuan-temuan di TKP, yaitu ada salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut ini masih ada isinya sekitar berapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri ini adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. TKP tersebut juga kami ada menemukan ada beberapa obat-obatan yang tentunya obat-obatannya akan kami cek terkait apa obat-obat ini, apakah korban sendiri ada riwayat dari penyakit yang diderita oleh korban ini sendiri dengan mungkin beban yang bersangkutan melakukan perkuliahan seperti itu. Tapi ini masih kita dalami lagi. Namun tudingan adanya perundungan terhadap korban dibantah Universitas Diponegoro. Undip memastikan tewasnya mahasiswa dokter spesialis itu karena masalah kesehatan hingga mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Bahkan mahasiswi PPDS anestesi itu juga sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi kesehatannya, namun tidak bisa karena beasiswa yang ia terima. Pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh atau secara aktif perkembangan kondisi yang bersangkutan selama proses pendidikan. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa, sehingga secara administratif terkait dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkannya. Guna menyelidiki kasus ini, jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang mendatangi indekos Dr. Aulia untuk memeriksa isi rekaman kamera CCTV di salah satu ruangan di dalam indekos. Selain memeriksa CCTV, polisi juga mengecek kamar indekos yang ditempati Dr. Aulia. Hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan jarum suntik berisi cairan yang diduga obat anestesi. Tak berhenti sampai di situ, polisi juga berencana memeriksa sejumlah rekan kerja dan lingkungan pertemanan Dr. Aulia Risma pekan depan. Polisi juga mendatangi rumah duka di Tegal, Jawa Tengah guna mencari catatan tulisan tangan Dr. Aulia untuk kemudian dicocokkan dengan tulisan di buku harian yang ditemukan polisi di indekos. Minggu depan kita sudah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap circle atau teman kerja yang bersangkutan. Termasuk hari ini penyidik sedang ke Tegal ya untuk mencari catatan lain, karena kita ingin mensandingkan apakah tulisan-tulisan yang ada di TKP itu adalah betul tulisan korban sendiri. Nah, kita ingin melakukan forensik, kita ingin memastikan tulisan itu adalah tulisan korban atau bukan tulisan korban. Tak hanya kepolisian, investigasi juga tengah dilakukan Kementerian Kesehatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sudah menerima banyaknya aduan terkait dugaan perundungan di sekolah kedokteran. Kita kali ini sedang ngirim audit, karena ini udah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya, setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi.
Dokter muda yang ditemukan tewas di kamar kosnya sudah 2 tahun menjalani pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Undip. Kini kematian korban masih menjadi investigasi polisi bersama Kemenkes dan pihak kampus. Tim Liputan, Kompas TV.